Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Kurang, Bu. Kenapa Ramel? Sakit, Bu. Belum. Lagi pusing katanya, Bu. Belum makan, Bu, belum makan. Jadi pusing. Oke, kita doakan sama-sama semoga Ramel diberikan kesehatan. Amin. Obatnya harus amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Rahil untuk memimpin doanya. Ya, baik, Bu. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum Ibu kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada teman yang tidak hadir pada hari ini? Hadir, Reva nggak hadir, Bu. Kenapa sih Reva? Sakit, Bu. Nah, kita doakan semoga Reva cepat sembuh dan minggu depan Reva dapat bersama-sama dengan kita belajar di kelas ini. Amin. Amin. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang tohara. Ada yang ingat apa itu tohara? Bersuci. Ya betul, tohara adalah cara kita mensucikan diri dari hadas dan najis. Nah, tohara juga merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Hari ini kita akan mempelajari tentang sholat fardu. Apa itu sholat? Sholat adalah Perkataan sholat secara bahasa adalah berdoa atau meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kok bersoal, Bu? Salah. Kemudian sholat secara istilah adalah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian, kenapa sih sholat itu apa sih dasar hukum sholat itu diperintah? Nah, dasar hukumnya yaitu Quran surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Apa artinya? Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin adalah kewajiban sholat ditentukan waktunya. Iya betul. Nah, dari ayat ini sudah dijelaskan bahwa setiap orang mukmin wajib melaksanakan sholat. Apa saja sholat yang wajib dilaksanakan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat subuh berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat, Bu. Zuhur 4. 5. asar. 4. Ini siapa yang jawab 5? Siapa yang jawab lima tadi? Tifti masih sakit, Bu. Tifti nggak konsen, Bu. Ya, sholat maghrib berapa? 3. Isya 4. Iya betul. Kemudian syarat wajib sholat. Yang pertama ada Islam. Nah, jika kita mengaku sebagai seorang mukmin atau orang Islam, maka diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan sholat. Kemudian berakal sehat. Rahel sehat, Rahel? Nah, jadi jika Rahel mengaku berakal sehat, maka wajib bagi Rahel untuk melaksanakan sholat. Saya nggak sholat, Bu. Ibu nggak boleh marah-marah. Iya, itu marah-marah itu personal, Ibu ya, Bu. Dendam pribadi, Bu nih. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah balik. Balik adalah bagi perempuan itu biasanya umur 9 tahun sudah ada yang balik kan. Rahel sudah balik. Udah, Bu. Berarti wajib bagi Rahel untuk melaksanakan sholat. Dengar Rahil. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu syarat sahnya sholat. Yang pertama bersuci dari hadas dan najis. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat, wajib bagi kita untuk bersuci, beristinja dan berwudu. Jika kita tidak berwudu sebelum sholat, maka sholat kita tidak sah. Kemudian
laki-laki, aurat bagi laki-laki mulai dari Pusar. sampai. Lutut. Nah, jika laki-laki misalnya kan ada laki-laki yang sholat cuma menutup pusat sama sampai lututnya aja, itu sah atau tidak? Sah. Karena Tertutup auratnya, Bu. ya betul, karena syaratnya cuma menutup aurat laki-laki cuma pusat sampai lutut. Ya betul. Kemudian masuk waktu sholat, yang mana sholat subuh itu mulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Kemudian masuknya waktu sholat zuhur itu mulai matahari berada di tengah-tengah. Misalnya kan bayangan kita itu sama panjang, sama persis dengan tinggi badan kita, itu tanda sudah masuk waktu zuhur, dan berakhir ketika bayangan suatu benda itu sudah melewati panjang dari suatu benda tersebut. Kemudian masuk sholat asar. Nah, sholat asar itu dimulai jika bayangan suatu benda itu lebih pendek dari benda tersebut, dan hingga masuknya waktu maghrib atau hingga terbenamnya matahari. Kemudian sholat maghrib mulai dari terbenam matahari sampai hilangnya syafaq merah. Kemudian sholat isya dari hilangnya syafaq merah sampai ke terbitnya syafaq. Kemudian menghadap kiblat. Kiblat kita apa? Ka'bah. Nah, Nanda paham semua materi kita pada hari ini? Paham, Ibu. Apa tadi sholat? Berdoa. Secara bahasa, secara istilah apa? Beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Apa saja salat fardu? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Apa syarat wajibnya sholat? Islam, wajib, berakal. Kemudian apa syarat sahnya sholat? berwudu, menutup aurat, tepat waktu, dan Menghadap kiblat, ya. Karena Anda sudah bisa menyimpulkan, maka Ibu anggap Anda semua sudah memahami materi kita hari ini, dan untuk minggu depan Ibu harap Anda sudah menghafal bacaan-bacaan sholat, karena minggu depan kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.